Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya, bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. Gagal bayar di pinjol merupakan indikasi bahwa konsumsi rumah tangga sedang melemah, daya beli masyarakat sedang terpukul, lapangan pekerjaan semakin sulit, terutama di sektor formal. Akhirnya banyak masyarakat di kelas menengah dan rentan itu hidup dari pinjaman online karena menawarkan akses yang cepat tapi tanpa ada konsekuensi yang dipahami soal bunga, denda keterlambatan yang akhirnya untuk menutup pinjol yang sedang gagal bayar, dia akan menarik pinjol-pinjol baru lainnya. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purubaya Yudisadewa bagikan tips keuangan bagi Gen Z. Ya, dan berikut tips sehat keuangan ala Menteri Keuangan. Beda dong Pak untuk anak muda yang keuangan. Nah, apa kota udah enggak, mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO, fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja, nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Pemirsa, rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berjalan panas. Iya, permintaan tambahan anggaran pun menjadi sorotan lantaran penyerapan anggaran yang ada belum maksimal. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk... Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Rapat pun sempat memanas saat Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran hingga 28,63 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Anggota Dewan yang hadir bereaksi keras. Mereka menyoroti mekanisme permintaan tambahan anggaran yang seharusnya atas persetujuan DPR RI. Tak hanya itu, urgensi penambahan anggaran pun jadi pertanyaan lantaran hingga kini penyerapan anggaran yang ada di BGN belum maksimal. Dari dapodiknya mereka tidak mencukupi, ini pasti akan ada persoalan. Dan untuk pembangunan SPG terpencil ini, kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh 18 triliun. Nah, 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu kami akan membutuhkan tambahan 14,1 triliun, sehingga total ABT yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih 28,6 triliun. Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi 9, mungkin akan ada rapat.
Ya pemirsa, tukang becak di Kendal, Jawa Tengah sumringah setelah mendapatkan bantuan becak listrik dari pemerintah. Ya, sebanyak 140 becak listrik dibagikan kepada tukang becak yang sebelumnya menggunakan becak kayu. Selamat jalan, monggo bapak-bapak. Sebanyak 140 tukang becak di Kendal langsung mencoba becak listrik yang baru saja diterimanya ini dengan berkeliling kota. Mereka mengaku senang dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas pemberian becak listrik ini. Mereka juga mengaku sangat terbantu sehingga bisa menghemat tenaga. Terus kalau dapatin nantinya gimana Pak? Akan dipakai nggak? Senang lah. Senang ya? Sudah biasa pakai motor listrik Pak? Belum? Belum ya? Ya, baru ini. Baru ini ya? Terima kasih dikasih sama Pak Prabowo. Senang sekali pakai becak ini, alhamdulillah. Sebelumnya penyerahan becak listrik ini dilaksanakan di Pendopo Bahurekso Kendal pada Selasa pagi. Ini merupakan alokasi dari pemerintah pusat untuk tukang becak yang sebelumnya menggunakan becak kayu. Becak listrik ini menggunakan tenaga baterai yang diisi dengan listrik. Selain menggunakan tenaga listrik, becak ini tetap bisa dikayuh seperti becak pada umumnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo juga berencana untuk memberikan tambahan insentif bagi kader Posyandu. Ya, lantaran kader Posyandu adalah garda terdepan untuk mencegah stunting. Pemerintahan Presiden Prabowo terus berperang melawan stunting. Sejumlah program pun telah diluncurkan Presiden Prabowo, mulai dari makan bergizi gratis hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, rencananya kader Posyandu akan mendapatkan tambahan insentif. Meski masih dalam pembahasan, namun kesejahteraan kader Posyandu menjadi perhatian pemerintah, lantaran mereka adalah garda terdepan untuk mengatasi stunting. Nah ini Pak Menko, Pak Menteri, ada 1,5 juta kader Posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit ya, tambahan insentif karena apapun itu kader Posyandu itu adalah ujung tombak. Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Saat ini angka stunting atau gizi buruk di Indonesia sentuh titik terendah sepanjang sejarah. Angka prevalensi stunting balita di bawah 20%, yaitu 19,7%. Ada 324.000 lebih kader kesehatan di seluruh Posyandu yang mengawal gizi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. RUU Hak Cipta terus digodok dengan mengundang penyanyi hingga pencipta lagu untuk membahas aturan tersebut. Ya, saat rapat di DPR jadi ajang request lagu pada sejumlah musisi. Kau sadari, akulah yang kau sakiti. Suara sejumlah musisi bergema dalam rapat dengar pendapat di DPR RI. Di depan anggota Dewan, mereka menyampaikan masukan atas RUU Hak Cipta yang hingga kini masih digodok. Takut permintaan Bapak Ibu Balek, Mas Ariel satu bait lagu. Silakan dulu Mas Ariel. Salah satu musisi yang hadir adalah Nazril Ilham atau yang dikenal dengan Ariel Noah. Anggota Dewan memintanya untuk sumbang suara sebelum paparan. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Tidak hanya itu, di depan anggota Dewan, Ariel juga meminta RUU Hak Cipta memperjelas praktik direct licensing. Satu tentang definisi direct licensing itu sepertinya ada bermacam-macam gitu yang kita dengar. Ada yang langsung bayar ke penciptanya, tarifnya juga ditentukan oleh penciptanya. Ada juga yang bilang oh nggak seperti itu, direct licensingnya melewati aplikasi yang kita pikir juga berarti bukan direct licensing dong gitu. Jadi itu semua membuat pelaku, kita sebagai pelaku istilahnya pengguna lagu jadi bingung. Jadi sebetulnya seperti apa?
aku menantinya. Selain Judika dan Ariel, rapat ini juga dihadiri oleh musisi lain seperti Fadli dan Iyu Padi dan Arman Maulana. Mereka berharap RUU ini memberikan keadilan tak hanya bagi penyanyi, pencipta lagu, hingga distributor.